Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bekasi, Ibu Dr. Handa Haji Sumartini MM. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan guru-guru beserta seluruh staf SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Yang terhormat Ibu Yeni Lestari SPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi Wildan dari kelas 11 IPS 2. Sebelum berlanjut, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada masa yang berilmu pengetahuan ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan bahasan tentang kesehatan mental atau sering juga disebut dengan mental hygiene atau mental health. Secara sederhana, kesehatan mental berkaitan dengan bagaimana kita memikirkan, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain. Dan bagaimana kita mengevaluasi berbagai alternatif kehidupan dan mengambil keputusan. Kesehatan mental berkaitan dengan hubungan yang harmoni antara manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, atau bahkan Tuhan. Hubungan yang baik didasari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang tulus yang tidak bertumpu pada pengharapan untuk mendapatkan imbalan. Hubungan yang baik terhadap sesama manusia menciptakan sebuah kehidupan damai di mana sikap saling mengasihi dan tolong-menolong menghiasi setiap sikap, ucapan, dan tindakan. Zakiyah Darajat, seorang akademisi, pernah mendefinisikan kesehatan mental, yaitu terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa serta memiliki kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Profesor Syamsus Yusuf, guru besar psikologi pendidikan dan bimbingan, mengemukakan bahwa kesehatan mental sebagai kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan yang lain. Jika mental diartikan sebagai jiwa, maka kesehatan mental adalah hal yang penting untuk diperhatikan sebagaimana pentingnya kesehatan fisik. Kesehatan mental menjadi isu yang penting untuk diulas dan diperbincangkan, mengingat banyak dari ketidakkesehatan mental yang menyebabkan terganggunya kesehatan fisik. Jika kita menilik ke rumah sakit jiwa, banyak dari pasien gangguan mental yang sakit bukan karena organ vitalnya atau otak rusak, melainkan karena jiwanya yang rapuh. Hadirin yang berbahagia, barangkali di sini ada yang masih bingung tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Di antara ciri-ciri mental yang sehat adalah terhindar dari gangguan jiwa, dapat menyesuaikan diri, memanfaatkan potensi semaksimal mungkin, dan mencapai kebahagiaan pribadi maupun bersama orang lain. Ciri yang lain pun berkaitan dengan cara manusia menyikapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Di antaranya adalah stres, konflik, frustasi, dan masalah-masalah tertentu. Seringkali keberadaan masalah menjadi ukuran tentang mental yang sehat dan tidak sehat. Mental yang sehat ditunjukkan dengan cara dan sikap yang wajar dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan. Seringkali masalah menjadi media terbaik untuk menjadikan seseorang lebih tangguh dalam mengurangi kehidupan, dalam mengarungi kehidupan. Namun di saat yang sama pula, masalah menjadi faktor yang membuat manusia nyaris hancur. Menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, ada 8 kriteria mental atau jiwa yang sehat. Di antaranya yaitu yang pertama, ada mampu belajar dari pengalaman. Yang kedua, mudah beradaptasi atau menyesuaikan diri. Yang ketiga, ada lebih senang memberi daripada menerima. Yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Yang kelima, memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam, memperoleh kesenangan dari hasil usahanya. Yang ketujuh adalah menerima segala hal yang memicu kekecewaan untuk digunakan sebagai bagian dari pengalaman. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah berpikir positif.
Sedangkan untuk ciri-ciri mental yang tidak sehat, diantaranya adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak aman, kurang memiliki rasa percaya diri, perasaan tidak aman, kurang mendapatkan kepuasan dalam hubungan sosial, ketidakmatangan emosi, kepribadian terganggu, dan mengalami patologi atau penyakit dalam struktur sistem saraf. Hadirin yang berbahagia, barangkali ada yang bertanya-tanya hal yang dapat dijadikan cara atau jalan untuk menyehatkan mental. Salah satu jawabannya adalah agama. Profesor Muhammad Surya mengatakan diakui oleh klinis, psikiater, agamawan, dan konselor bahwa agama merupakan faktor penting dalam memelihara dan memperbaiki kesehatan mental. Agama memberikan suasana tenang dan damai. Aktivitas ibadah yang dianjurkan dalam agama diantaranya membina hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia secara langsung dan tidak langsung, memberikan pengaruh terhadap kesehatan fisik dan bahkan jiwa. Aktivitas ibadah ini seringkali memberikan efek tenang dan damai dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam Al-Quran difirmankan, dan dengan mengingat Tuhanlah hati menjadi tenang. Firman ini memberitahu kita bahwa jalan ketenangan hanya dapat diraih dengan zikirullah atau mengingat Allah. Ketenangan menjadi poin penting tumbuhnya mental yang sehat. Melalui ketenangan ini, manusia dapat menghalau berbagai persoalan kehidupannya dengan baik dan bijaksana. Kebahagiaan dan kesenangan akan mudah luruh, tapi ketenangan akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ketenangan ataupun kedamaian menjadi hal yang semakin sulit ditemukan hingga keberadaannya begitu dirindukan karena ketiadaannya itu sendiri. Kedamaian adalah barang mahal yang semakin sulit dijumpai di tengah hiruk-pikuk di dunia saat ini. Kedamaian adalah ketenangan barangkali menjadi kunci bagaimana orang sehat secara mental. Kedamaian atau ketenangan tidak menjadikan kekayaan dan kemegahan dunia sebagai prasyarat. Ia hadir dari sebuah kesabaran, ketundukan, dan kepasrahan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, barangkali demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Akhir kata, semoga kita senantiasa mendapatkan kedamaian dan ketenangan sehingga menjadi manusia yang sehat fisik dan mentalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.